Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah ya masjid, para jamaah kajian Ar-Rohat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari rangkaian pengajian kita tentang fikih wanita, dan kali ini fikih poligami berkaitan tentang wanita dan juga para lelaki. Kenapa kita harus membahas masalah poligami? Pertama karena poligami adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus dipahami dengan baik ya. Sehingga tidak disalahpahami, terlebih-lebih betapa banyak isu-isu dan kasus-kasus yang atau hal-hal yang tidak enak kita dengar berkaitan dengan poligami. Dan kita tahu di antara agenda orang-orang kafir adalah ingin meragukan kaum muslimin terhadap syariatnya. Ya. Di antara syariat yang mereka sering serang yang berkaitan dengan fikih Islami adalah biasanya tentang warisan ya, dan juga tentang poligami. Ini dua permasalahan yang sering digembar-gemborkan oleh orang kafir ya. Dan mereka menggambarkan bahwasanya warisan di mana dalam satu kondisi lidzakari mislu hadzil unsayain, bahwasanya seorang laki mendapatkan 2 kali lipat dari wanita, padahal itu hanya sebagian kondisi. Kemudian mereka menggembar-gemborkan ini seakan-akan bahwasanya Islam adalah agama yang tidak adil atau syariat Allah adalah syariat yang tidak adil. Dan yang terpengaruh dengan propaganda mereka ini kebanyakannya kaum hawa, kaum wanita. Karena mereka berada pada pihak yang merasa terzalimi ya. Pada pihak yang merasa terzalimi. Tentu pembahasan tentang ini pembahasan tersendiri ya, tentang bagaimana adilnya syariat Allah termasuk keadilan dalam masalah warisan. Perkara kedua yang sering mereka angkat dan mereka gembar-gemborkan masalah poligami dengan tuduhan yang tidak mereka mengatakan lihat syariat Islam syariat yang zalim kepada wanita, di mana seorang laki boleh menikah dengan 4 wanita, itu yang mereka gembar-gemborkan ya. Dan biasanya syubhat ini pun yang menerima dengan mudah adalah kaum wanita. Kaum wanita karena wanita dasarnya tidak mau dipoligami. Kita mengerti akan hal ini ya. Dan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada wanita al-ghairah, yaitu kecemburuan. Dan namanya dipoligami adalah perkara yang menimbulkan kecemburuan. Perkara yang menimbulkan sakit hati, duka nestapa dan banyak hal ya. Sehingga ketika dihembuskan oleh orang-orang kafir tentang syubhat berkaitan dengan poligami tidak adil, poligami adalah syariat yang zalim, maka mudah sekali diterima oleh para wanita. Sehingga yang menyedihkan muncullah dari sebagian wanita-wanita muslimah lafal-lafal yang seakan-akan benci dengan syariat poligami, menentang syariat poligami. Ini sangat berbahaya karena membenci syariat Allah Subhanahu wa taala ini berbahaya sekali, bahkan bisa menjerumuskan seorang dalam kekufuran. Ya, kalau tidak terima, tidak suka di poligami suatu hal yang biasa. Para istri-istri Nabi juga mereka cemburu ya, kepada madu mereka ya, biasa ya. Tetapi kalau saya benci kepada syariat tersebut ya, menolak syariat tersebut, kemudian mendukung orang-orang kafir untuk mengatakan syariat poligami adalah syariat yang tidak adil, ini berarti dia telah mencela syariat Islam. Jadi ini berbahaya dan bisa menjerumuskan seorang dalam kekufuran. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ketika seorang muslim sudah ragu tentang 1 atau 2 hukum Islam, ini mengantarkan dia untuk meragukan kepada yang lainnya. Dia ragu dengan warisan, udah ragu dengan syariat poligami, ya. Kalau orang kafir berhasil mencela 2 hukum ini, maka memudahkan bagi mereka untuk mencela hukum-hukum Islam yang lainnya.
Maka di antara bentuk pembelaan terhadap syariat Allah, ya kita harus jelaskan bagaimana poligami. Maksudnya poligami adalah syariat yang mulia, syariat yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih tahu tentang yang diciptakan? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan laki, Allah yang menciptakan wanita, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang memasangkan syahwat dalam tubuh manusia, Allah yang memasangkan gairah, kecemburuan dalam hati seorang wanita. Dialah yang menurunkan syariat ini, dan yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita daripada diri kita sendiri. Ya, nanti insyaallah akan ada pembahasan secara khusus tentang syubhat-syubhat yang berkaitan dengan poligami. Ya. Jadi ini di antara sebab kenapa kita harus membahas tentang poligami dalam rangka membela syariat Islam, dalam rangka membela syariat Islam, dan agar syubhat-syubhat yang ada di kepala ibu-ibu bisa kita keluarkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menyuruh mereka untuk suka dengan poligami, karena itu ada perkara yang di luar daripada kodrat mereka. Namanya wanita, kodratnya pingin sendirian, pingin tidak dimadu. Ya, tapi jangan sampai mereka membenci, dan hendaknya mereka bersabar kalau memang ditakdirkan harus dipoligami. Itu maksud dari pembahasan ini. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus membahas permasalahan poligami? Di antaranya ada praktek yang tidak benar dilakukan oleh para praktisi poligami dari kaum lelaki. Ya, kalau kita mau bicara sesungguhnya, banyak dari para lelaki ketika melakukan praktek poligami, mereka tidak tahu tentang fikih poligami. Sehingga mereka sering bertanya, terjadi pas mereka bertanya, sehingga mereka menjalankan poligami dengan semangat tanpa dibekali ilmu. Dan ini fatal. Dan ini fatal. Bisa menghancurkan rumah tangga yang pertama, atau bisa mendolimi istri yang kedua. Bisa menghancurkan rumah tangga dari istri yang pertama, dan bisa mendolimi istri yang kedua, dan seterusnya. Ya. Terlebih sebagian laki hanya semangat poligami, ya, karena gojlokan teman-temannya, karena dibully sama teman-temannya, dikatakan kamu ganteng percuma istri cuma satu, atau kamu kaya percuma kaya raya cuma istri cuma satu, macam-macam mereka atau kadang-kadang mereka dimotivasi oleh teman-temannya, ya, apalagi sering di antara para laki menjadikan joke-joke dari permasalahan poligami banyak, ya. Jadi bahan bicara para laki. Akhirnya termotivasi tanpa dibekali dengan ilmu. Kalau sesuatu dilakukan tanpa ilmu, ya ini biasanya dampaknya buruk. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tanpa ilmu, dan ini akibatnya tadi saya katakan bisa terjadi kezaliman kepada istri yang pertama, atau bisa terjadi kezaliman kepada istri yang kedua. Maka hendaknya para lelaki yang hendak melakukan poligami, maka dia harus belajar tentang fikih rumah tangga, fikhul usrah, fikih rumah tangga, tentang kewajiban-kewajiban suami, hak-hak istri itu apa, dan juga fikih khusus berkaitan dengan poligami, tentang bagaimana menjalankan keadilan dalam rumah tangga ketika memiliki istri lebih dari satu. Itu harus dia pelajari benar-benar bagaimana menghadapi kondisi, sehingga dia melakukan segala tindakan, segala keputusan dia kerjakan dibangun di atas ilmu syar'i. Dibangun di atas ilmu syar'i, karena yang membolehkan Anda untuk melakukan poligami dialah Rabbul Alamin. Dialah Allah juga yang menurunkan tentang peraturan dalam berpoligami. Nah, peraturannya harus dipelajari, sehingga ketika melakukan praktek poligami tidak asal melakukan seenaknya, ya. Kemudian baru nikah sehari, 2 hari, 3 hari, berapa sudah cerai, sudah keributan besar dan macam-macam. Ini di antara fenomena yang terjadi, ya. Saya termasuk sering didatangi para praktisi poligami, permasalahan mereka itu wajar, ya. Sehingga saya sudah 4 atau 5 sudah kesini ke rumah untuk konsultasi tentang permasalahan khusus masalah poligami. Dan menunjukkan bahwasanya syariat ini syariat yang indah, namun pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan, ya. Baik. Ini kenapa perkara kedua, kenapa kita harus membahas tentang poligami, karena salah praktek dari para lelaki, kaum lelaki yang masuk dalam praktek poligami tanpa ilmu, ya. Yang berikutnya, yang ketiga, di antara hal kenapa kita harus membahas tentang poligami, di sisi lain banyak wanita-wanita baik yang dipoligami atau yang takut dipoligami ikut memperkeruh suasana, ya, ikut memperkeruh suasana, ya.
terkadang seorang wanita ketika dipoligami, dia ridho, dia mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin membahagiakan suaminya, ya. Ya, ketika dia sudah ridho, ya, ternyata keridhaan tersebut tidak lama karena ada teman-temannya dari kalangan ibu-ibu yang memprovokasi dia untuk minta cerai misalnya, memanas-manasi dia atau merendahkan dia. Dan ini perkara yang sangat buruk, ya. Oleh karenanya di antara dosa besar adalah menjadikan seorang wanita atau merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Dalam hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Bukan dari golongan kami orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Oleh karenanya Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, memasukkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Man laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, bukan dari golongan kami seorang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Apalagi sekedar merusak sudah dosa besar, apalagi saya memutuskan, menceraikan. Ya. Dia tahu bahwasanya di antara program andalan iblis adalah menceraikan seorang laki dari istrinya. Sebenarnya dalam hadis riwayat Muslim, inna iblis wada'a 'arsyahu 'alal ma' tsumma yab'atsu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Anak buahnya yang paling dekat kedudukan dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Fayaji'u ahaduhum, setelah mereka menggoda, mereka ada laporan. Ada yang berkata di antara setan-setan, "Wahai iblis, saya sudah melakukan demikian-demikian." Kata iblis, "La, ba'du, belum, kau belum hebat." Sampai datang setan berikutnya, iblis mengatakan, "Belum." Sampai akhirnya datang setan berkata, "La zalu bihi hatta talaqa zaujatahu atau hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Aku senantiasa menggoda sang lelaki, terus aku nguntit dia dan aku terus nongkrong sama dia, aku membisikannya sampai dia berhasil mencerai istrinya. Dan ini adalah di antara program andalan iblis. Ya. Karena di antara bentuk sihir adalah menceraikan suami dari istrinya. Ya. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dalam surat Al-Baqarah, ketika Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir, di antara ilmu sihir yang dilakukan adalah untuk memisahkan suami dari istrinya. Wa yata'allamuna minhuma, maka orang-orang belajar ilmu sihir dari Harut dan Marut. Ilmu sihir yang bagaimana? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Yang dengan ilmu sihir tersebut mereka bisa memisahkan seorang suami dari istrinya. Maka di zaman kita ini banyak setan-setan wanita yang kepanasan, ya. Meskipun dia berjilbab setannya, meskipun dia bercadar, tapi dia kesetanan, memiliki sifat setan dan terjebak dalam propaganda setan, ya, untuk ikut serta dalam menjadi anak buah setan untuk menceraikan seorang istri dari suaminya atau seorang suami dari istrinya. Sehingga dapat terkadang seorang wanita sudah ridho dan dia sudah hidup nyaman, tapi didatangi oleh wanita lain yang mengompari dia. Kenapa kau rela di poligami? Kenapa kau gagalkah dalam berumah tangga? Kenapa kau tidak bisa memuaskan suamimu? Kayaknya kau sudah kurang cantik. Dikesankan oleh ibu-ibu tadi, ibu-ibu setan-setan tadi, setan perempuan, bahwasanya wanita ini sudah jatuh harga dirinya, sudah tidak bernilai di hadapan suaminya. Seperti itu. Dan terus dilakukan sampai akhirnya sang istri minta cerai. Kalau enggak dia minta cerai, dia bilang ceraikan istri keduamu, dan ini sering terjadi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la tas'alul mar'atu tolaka ukhtiha litakfi'a ma fi ina'iha. Tidak boleh seorang wanita meminta kepada suami untuk menceraikan madunya, enggak boleh, hukumnya haram. Dan ini bisa dua kondisi. Seorang wanita misalnya dilamar oleh seorang laki. Nanti wanita berkata, boleh kau nikahi saya dengan syarat kau ceraikan istri pertamamu. Ini hukumnya haram. Enggak boleh. Atau sebaliknya sudah menikah, dia bilang pilih aku atau dia. Pilih aku atau dia. Ini juga hukumnya haram, enggak boleh. La tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha. Rasul mengatakan jangan seorang wanita meminta kepada suami untuk menceraikan saudarinya, subhanallah. Rasulullah SAW mengungkapkan dengan ungkapan saudarinya. Karena madunya juga saudarinya, sama-sama wanita muslimah. Ya, enggak boleh. Inilah yang
Sebab kenapa kita harus berbicara tentang masalah poligami, karena ada wanita-wanita yang tidak paham tentang syariat yang ikut mendukung program iblis untuk memisahkan antara seorang lelaki dengan istrinya atau seorang wanita dari suaminya. Kemudian kenapa kita juga harus membahas tentang poligami? Perkara yang keempat adalah untuk menanamkan kesabaran kepada para ibu-ibu yang meskipun mereka tidak mau, namun Allah mentakdirkan mereka akhirnya dipoligami. Ya. Hendaknya mereka berniat untuk menjalani poligami dengan baik. Ya. Meniatkan ini semua karena Allah, bersabar dengan apa yang Allah takdirkan. Ya. Dan ini adalah salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah pintu pahala yang besar. Ya. Sehingga mereka bersabar dalam menghadapi poligami, dan mereka melihat sisi positif. Benar, sisi negatif ada menurut mereka, merasa dizalimi, mereka merasa berkurang harinya dan macam, nanti kan bahas ada sisi positifnya. Tapi ketika wanita tidak tahu, tertutup ya oleh karena cemburuan, membuat akal mereka tertutup sehingga mereka tidak melihat kecuali pada sisi negatif, tidak melihat pada sisi positif, sehingga akhirnya mereka tidak bersabar. Para ulama menyebutkan bahwasanya wanita yang bersabar ketika dipoligami, dia mendapatkan pahala yang besar. Ya. Sebagaimana disebutkan ya, dalam suatu hadis, yang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 9 halaman 325, dia mengatakan hadis ini diisyaratkan oleh sebagian ulama, hadisnya sahih, hanya saja ada sebagian rawi yang memang dipermasalahkan. Tapi isi hadis ini, ya, sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan. Tapi maknanya, insya Allah lebih cenderung kepada kebenaran karena ditinjau dari sabarnya wanita. Hadis tersebut bunyinya begini: Inna Allah Taala katabal ghairata 'ala nisa wal jihada 'ala rijal. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengkodratkan al-ghairah, yaitu kecemburuan, pada wanita, dan Allah mewajibkan jihad kepada para lelaki. Faman sabara minhunna imanan wa ihtisaban kana laha mithlu ajri syahid. Barang siapa yang bersabar ya di antara mereka ya, bersabar ketika di poligami berhadapan dengan ghairah ya. Ini berkaitan dengan ghairah. Dia ada kecemburuan, dia sabar ya, namanya terkadang ghairah tersebut keluar tapi tidak melampaui batas. Ghairah, cemburu itu boleh, tapi yang tidak boleh cemburuan yang akhirnya mengantarkan kepada berbuat zalim dan kemaksiatan. Tapi barang siapa yang bersabar di antara para wanita ketika di poligami, imanan wa ihtisaban, dia beriman dan dia berharap pahala, kana laha mithlu ajri syahid, maka bagi dia seperti pahala orang yang mati syahid. Ini hadis saya katakan tadi ada khilaf dengan para ulama tentang sahihnya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, tapi seperti hadis seperti ini, hadis fadail a'mal, selama dhaifnya tidak terlalu parah, boleh disebutkan dalam keutamaan-keutamaan amal saleh. Karena kita tahu bahwasanya kesabaran atau ujian paling berat, boleh saya katakan seperti disampaikan oleh para sebagian ulama ya. Bahwasanya di antara ujian paling berat bagi wanita di zaman sekarang ya. Zaman dulu juga sudah merupakan ujian, tapi zaman sekarang di antara ujian paling berat bagi wanita adalah di poligami. Ujian paling berat bagi wanita adalah di poligami. Terutama kita dalam bi'ah, dalam lingkungan Indonesia. Poligami adalah suatu momok yang menakutkan, yang mengerikan bagi seorang wanita. Itu wajar, saya bilang itu wajar ya. Karena memang tadi kata Nabi, kataballahu al-ghaira 'ala nisa, Allah menetapkan kecemburuan bagi wanita. Wanita cemburu itu sangat wajar. Tidak kuat dengan poligami itu sangat wajar. Kenapa mereka sangat berat diuji dengan poligami? Jadi beberapa sisi. Pertama, ya, bahwasanya mereka memiliki sifat ghairah, cemburu. Jangankan wanita-wanita zaman sekarang, kita lihat para sahabiat, mereka memiliki kecemburuan. Bahkan sebelum zaman Nabi SAW, lihat bagaimana Sarah cemburu kepada Hajar. Sarah cemburu kepada Hajar. Padahal siapa Sarah, siapa Hajar? Dua-duanya wanita solehah. Ya. Siapa Sarah, siapa Hajar? Dua-duanya wanita solehah. Tapi ketika kecemburuan sudah mendominasi mereka, terkadang mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Ini itu wajar. Sama seperti laki-laki kalau lagi marah, tidak bisa berpikir dengan jernih. Sehingga melakukan apa yang mereka lakukan. Ini laki-laki. Wanita sulit untuk berpikir dengan jernih ketika dia sudah ditutup dengan ghairah, ditutup dengan kecemburuan. Ini terjadi pada wanita-wanita salihat. Lihatlah kepada siapa? Kepada Sarah yang cemburu kepada Hajar. Lihatlah kepada istri Nabi SAW bagaimana kecemburuan Hafsah kepada Aisyah, bagaimana kecemburuan Aisyah kepada
kepada Sofiyah, bagaimana kecemburuan Aisyah kepada Zainab, bagaimana kecemburuan Aisyah kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anhunna. Kecemburuan terjadi antara mereka, ya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi memang yang membuat mereka sulit untuk bersabar karena memang ini suatu hal yang sudah terpatri dalam diri mereka adanya kecemburuan. Yang kedua, lingkungan yang membuat kondisi semakin teruk, ya, semakin sulit adalah lingkungan. Saya sering sampaikan, kalau kita berbicara lingkungan kita, ibu-ibu di Saudi misalnya, yang di situ poligami adalah hal yang biasa. Maka ketika ibu-ibu di poligami, dia masih bisa sangat bersabar. Kenapa dia masih sangat bisa bersabar? Karena memang masalah poligami adalah yang dia jalani sejak kecil. Dia sendiri mungkin adalah putri dari istri ketiga bapaknya. Dia mungkin sendiri adalah putri dari istri ketiga bapaknya. Kalau dia menentang poligami, kalau dia merasa poligami tidak ada, harusnya dia tidak muncul di atas muka bumi. Dia sendiri produk poligami. Dia sendiri produk poligami. Sehingga poligami adalah hal yang biasa. Dia punya istri-istri bapak yang dia kenal sejak kecil. Dia punya saudara-saudari sebapak, ya. Ibunya beda. Itu hal yang biasa di Arab Saudi. Ini saya ceritakan karena saya pernah di sana, jadi hal yang biasa masalah poligami. Sehingga kalau seorang menjadi poligami suatu hal yang biasa. Ketika dia nikah saja dia sudah tahu bahwasanya dia akan mungkin dipoligami di kemudian hari. Kemudian dia tidak ada merasa terhina sama sekali. Kenapa? Karena teman-temannya juga dipoligami. Temannya itu si fulana juga dipoligami. Ya. Jadi kondisi membuat poligami adalah hal yang biasa, membuat wanita lebih mudah untuk bersabar. Bahkan saya dengar sebagian teman cerita ketika ada seorang ingin poligami, ibunya sudah tua dan bapaknya ingin poligami lagi, bapaknya diskusi sama anak-anaknya. Anak-anak saya, Abi mau poligami lagi. Gimana? Ya, udah, kita carikan Bi. Ya, anak-anak carikan. Anak carikan buat apa bapaknya? Tidak bersekutu dengan ibunya kemudian ribut menyerang bapaknya. Tidak, mereka ngerti perkara biasa. Anak-anaknya yang nyarikan istri buat apa? Bapaknya. Ya, karena mereka ngerti syariat dan mereka terapkan. Ya. Sehingga kondisi sangat wajar di sana. Ya. Sehingga poligami biasa. Sehingga ketika wanita dipoligami dia sedih. Mungkin dia marah, tapi tidak merasa terhina, tidak malu untuk keluar dengan teman-teman. Di Indonesia beda. Indonesia kalau sudah poligami seakan-akan rendah, hina, mau ketemu teman-teman rasanya kayaknya sudah putus asa, kayaknya tercoreng wajahnya dengan kotoran dan macam-macam. Jumlah kita di setan-setan perempuan yang memprovokasi dia untuk minta cerai dan yang lainnya. Ya. Kemudian dan sebagian daerah seperti itu. Tadi saya sempat lihat video, the clip di Senegal kalau tidak salah, seorang lelaki dipukul oleh mungkin kepala suku. Lelaki dipukul oleh kepala suku. Kenapa? Dia sudah 10 tahun menikah. Setelah lewat 10 tahun, dia tidak poligami. Setiap bulan dia dipukul sekali. Dipaksa untuk poligami. Jadi kondisi membuat sampai ada dipukul apa disebutkan situ karena sudah lewat 10 tahun dia menikah dan belum punya istri lagi. Di sebagian daerah Afrika seperti itu, bahwasanya orang tidak poligami adalah suatu kerendahan, suatu kehinaan, bahkan dipukulin oleh kepala suku ketika itu. Saya baru kaget juga lihat. Kalau saya yang pernah hadapi teman-teman cerita, teman-teman saya waktu kuliah, mereka orang Afrika, mereka mengatakan demikian. Kata dia, Firanda, di Afrika kalau seorang sudah menikah, tidak poligami itu rendah. Lelakinya itu dianggap rendah. Entah kamu dikatakan lemah syahwat, entah kamu tidak dikatakan tidak jantan, entah kamu, pokoknya dikatakan kamu rendah lah. Orang melihat kamu rendah. Jadi harus apa? Poligami. Teman-teman kita di sana rata-rata poligami. Rata-rata poligami. Makanya saya punya teman ada waktu sama saya kuliah hadis S1, kemudian dia pulang ke negerinya, orang Niger. Ada Nigeria, ada Niger. Nigeria ada Niger. Teman kita orang Niger. Orang kecil-kecil aja, tidak terlalu tinggi. Ketemu lagi hajian, dia bilang, "Firanda, istrimu ada berapa?" Saya bilang 1. "Kamu S3 masih 1." Sudah dokter masih 1. Saya S1 istri 3, Masya Allah. Ya dokter istri. Saya 1 sudah istri 3. Jadi saya bilang wajar ya, di tempat mereka wajar. Kalau tidak poligami malah terhina, malah dipukulin tadi di Senegal, tadi saya lihat di videonya. Ya kalau kita mau poligami berat, ya. Maksud saya mau poligami harus pertama istri pasti ngamuk. Kedua belum yang marah ibu kita sendiri, ya. Belum berhadapan anak-anak mungkin demo bela ibunya, seakan-akan ibunya akan dizolimi. Jadi ibunya kerjasama anak-anaknya untuk menentang suami.
Ini saya bukan pengalaman pribadi Anda, ini cerita ya, cerita. Saya tidak begitu. Terus kemudian misalnya belum lagi ibu mertua, belum lagi adik-adik perempuan kita, kakak kenapa poligami? Repot. Jadi memang kondisi Indonesia ini sangat berat untuk poligami, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya wanita yang sabar di poligami di Indonesia secara khusus saya bilang luar biasa. Luar biasa, pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Makanya sering canda saya bilang kepada bapak-bapak, kalau pengen poligami ke Afrika mudah insya Allah. Tinggal sana jadi orang Afrika, 10 tahun tidak poligami dipukulin sama di Senegal. Makanya tinggal sana mudah poligami insya Allah. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini semua mukaddimah kenapa kita harus membahas tentang poligami. Kita punya ilmu, ya, punya ilmu tentang pembahasan tentang masalah poligami sehingga tidak berbicara tentang poligami tanpa ilmu. Baik, yang berikutnya yang saya bahas ya, poligami. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di dalam kacamata syariat bukanlah produk baru dari agama Islam. Poligami adalah perkara yang sudah lama dari nabi-nabi sebelumnya. Artinya kalau kita buka Bible, kita lihat perjanjian lama, kita akan dapati bahwasanya para nabi-nabi sebelumnya mereka memiliki istri lebih dari satu. Mereka memiliki istri lebih dari satu. Contohnya yang sangat sederhana adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan Ibrahim dan Bani Israel juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena orang-orang yang menentang poligami kebanyakan dari agama Nasara, ya, yang mereka tinggal di negara-negara kafir kemudian mereka menjelek-jelekkan poligami. Padahal kalau mereka kembali kepada kitab suci mereka yang mereka anggap suci tersebut, ya, didapati bahwasanya nabi-nabi terdahulu juga mereka poligami, ya. Bahkan dalam Bible, ya, dalam kitab perjanjian lama Kejadian 25 ayat 1 sampai 2, Ibrahim alaihissalam memiliki istri 3. Kalau kita Ibrahim alaihissalam istrinya 2. Istri pertama adalah Sarah, istri kedua Hajar. Adapun dalam Bible kitab perjanjian lama Kejadian 25 sampai 1 2 bahwasanya Ibrahim mengambil pula, kata disebutkan Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak dan Suwah. Jadi dari istri ketiga melahirkan 6 anak. Jadi dari sini tahu bahwasanya Ibrahim menurut perjanjian lama memiliki istri 3, bukan cuma 2, istri 3. Sarah, kemudian dari Sarah punya anak Ishak dan dari Ishak kemudian lahir Yakub dan Isu. Dari Hajar lahir Ismail. Jadi Ibrahim punya istri 3. Tadi kita sebutkan pertama Sarah, dari Sarah lahirnya namanya Ishak, kemudian Hajar, dari Hajar Ismail, kemudian dari Ketura anaknya 6, Zimran, Yaksan, Medan, Midian, Ishbak dan Suwah. Jadi istrinya 3. Jadi poligami. Baik. Ibrahim. Setelah Ibrahim, Ishak. Ishak punya anak di antara Yakub dan Isu. Yakub juga poligami. Yakub poligami, dia punya anak dari 40 orang wanita. Ya, ini dalam perjanjian lama. Lihat kitab perjanjian lama dalam kitab Kejadian 22 sampai 26. Bahwasanya Yakub alaihissalam memiliki 12 anak yang namanya Bani Israel, 12 anak, ya. Dan dari 4 orang wanita. Yang pertama Lea. Dari Lea Yakub punya anak namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulan. Istri yang kedua atau wanita kedua Rahel. Yang ini merupakan ibu dari Yusuf dan Binyamin. Kemudian Zilfa merupakan ibu dari Gad dan Asyer. Kemudian yang keempat Bilha yang merupakan ibu dari Dan, Naftali. Jadi ternyata Yakub istrinya 4. Sudah, apa lagi yang kurang? Ya, Ibrahim istrinya 3, Yakub istrinya 4. Belum kalau kita bicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam disebut punya istri banyak. Kalau nggak salah istrinya 300. Kemudian budaknya 7, saya lupa. Pokoknya ratusan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama istrinya banyak. Jadi ingin saya sampaikan bahwasanya poligami bukanlah produk baru dari Islam. Ini sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Ya. Nabi Muhammad SAW istrinya 9. Istrinya 9. Ya.
Wajar kalau Nabi Sulaiman sampai ratusan, Nabi Muhammad SAW cuma 9. Jadi tidak perlu kita mengingkari syariat poligami dan tidak perlu kita mendengar dari igowan orang-orang kafir yang menolak poligami, sementara dalam perjanjian lama, dalam kitab suci mereka, poligami itu ada, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana status hukum syariat poligami? Poligami hukumnya apa? Apakah hukumnya sunnah ataukah hukum asalnya boleh? Ya, hukum asalnya sunnah atau hukum asalnya boleh. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan saya tidak menemukan dalam perkataan ahli tafsir yang menjelaskan hukum asal poligami sunnah atau mubah saja, ya. Atau hukum asalnya adalah sunnah atau mubah. Tapi intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan poligami hukumnya mubah, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Meskipun saya lebih cenderung kepada bahwasanya poligami hukumnya sunnah bagi yang mampu, ya. Hukumnya sunnah bagi yang mampu. Kenapa kita katakan bahwasanya poligami hukumnya sunnah, ya? Pertama, ketika Allah berbicara tentang poligami, Allah menyebutkan hukum asal adalah menikah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Kata Allah, nikahlah para wanita yang kau suka, yang menyenangkanmu, 2 atau 3 atau 4. Ini hukum asal. Kata Allah, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah dari para wanita 2 atau 3 atau 4. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak bisa adil dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan poligami, maka satu saja, ya. Dan nikahilah aw ma malakat aymanukum, dan nikahilah budak-budak kalian. Ya. Dzalika adna alla ta'ulu, dan ini agar kalian tidak terjerumus dalam kezaliman, Perhatikan sini. Sini ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang poligami, tentang pernikahan, Allah mulai dengan kalau kalian ingin menikah, menikahlah 2 atau 3 atau 4. Kalau kalian tidak mau, maka 1, ya. Meskipun ini para ulama khilaf tentang memahami apa maksud dari ayat ini. Saya katakan tadi 2 atau bahkan ada 3 pendapat. Pertama mengatakan bahwasanya poligami hukum asalnya sunnah bagi yang adil. Ya, berdasarkan ayat ini. Karena Allah membuka dengan menikahlah 2 atau 3 atau 4. Hukum asal poligami. Tidak mampu maka monogami. Sebenarnya mengatakan tidak, itu hukumnya mubah, hanya sekedar boleh. Karena sebelumnya Allah mengatakan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Kalau kalian tidak bisa adil pada anak-anak yatim yang kalian pelihara, ya. Kalian ingin menikahi tapi kalian takut tidak bisa adil, maka nikahlah. Dan ini hukumnya sekedar boleh, bukan sunnah, tapi boleh menikah 2 dan 3 dan 4, tidak jadi masalah, ya. Sebagian mengatakan berdasarkan ini didapatkan dalam sebagian ulama Hanabilah bahwasanya hukum asal poligami adalah makruh. Hukum asal poligami adalah makruh. Kenapa makruh? Karena ketika berpoligami rentan seorang terjerumus dalam ketidakadilan. Maka seorang dianjurkan untuk meninggalkan, jangan menjebak dirinya dalam ketidakadilan. Ini pandangan ulama. Intinya poligami disyariatkan, cuma pandangan mereka berbeda. Yang mengatakan sunnah, mereka mengatakan bagi yang bisa adil sunnah. Ada yang mengatakan perkara mubah, boleh-boleh saja poligami. Oke, enggak, juga enggak ada masalah. Yang mengatakan makruh karena takut tidak adil. Tapi sebenarnya pendapat ini tidak bertentangan, karena kalau bisa adil sunnah, kalau tidak adil khawatirnya terjerumus dalam keharaman, sehingga sebagian mereka memandang hukumnya adalah makruh. Ini satu sisi. Sisi yang lain yang menunjukkan bahwasanya poligami hukumnya adalah sunnah. Seperti sabda Nabi SAW, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Menikahilah wanita yang al-wadud, yang mencintaimu dan subur. Kenapa? Karena aku bangga dengan jumlah yang banyak di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat kelak. Jadi Nabi SAW ingin punya umat yang banyak. Dan Nabi bangga kalau punya umat yang banyak. Dan tidak ada cara kalau tidak poligami, gimana mau anak banyak, ya. Kalau kita punya istri 1, ya paling anak 2 atau 3, maksimal 5. Ya. Ada juga yang banyak, seperti belasan ada. Tapi jarang, langka zaman sekarang, ya. Sampai saya ketemu teman saya di luar negeri, dia sudah mungkin usia hampir 50. Saya bilang, "Mas, kok anak cuma 2? 2 apa 3 saya lupa. Anak cuma 2, Mas." "Iya."
Karena saya mau anak lagi, istri saya marah-marah. Kata saya kalau Abi mau punya anak lagi, Abi yang gantian yang hamil. Jangan saya hamil terus. Ya repot. Jadi bagaimana punya anak, kita juga ngerti istri bagaimana melahirkan nggak gampang ya. Kita bagaimana susahnya istri menderita ketika hamil ya. Kalau kita paksakan dia melahirkan sampai banyak, ya. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu manja-manja. Ya. Kalau zaman dulu mungkin wanita punya anak sampai banyak ya. Seperti mertua saya anaknya sampai 13, Masya Allah. Mertua sampai anak sampai 13 ya. Sekarang sebagian wanita mudah ya. Seperti saya anak 5 ya. 5 karena itu semua sesar. Alhamdulillah Allah kayak saya anak 5 itu pun karena sesar semua. Seandainya tidak sesar, mungkin saya bisa punya anak lagi. Tapi setelah 5 kemudian ditutup oleh dokter. Maksud saya, di antara cara untuk bisa punya anak banyak, menjalankan hadis Nabi SAW, tazawwajul wadud al-walud, nikahilah wanita yang subur dan sayang, karena aku bangga punya anak yang banyak pada hari kiamat kelak. Ya. Ini menunjukkan sunnah seorang memiliki istri yang punya anak yang banyak. Kemudian juga sebenarnya mengatakan sunnah, kenapa? Karena kalau kamu punya anak banyak, kamu poligami, kamu menyenangkan Nabi SAW pada hari kiamat. Siapa yang ingin menyenangkan Nabi? Nabi yang bilang, saya bangga kalau punya anak banyak. Kamu poligami, punya anak banyak, kamu didik baik-baik, jadikan anak soleh, menyenangkan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak. Ya, jika mampu melakukan. Jadi poligami hukumnya adalah sunnah. Kemudian itulah praktek para sahabat. Para sahabat mereka rata-rata poligami. Rata-rata poligami. Ya. Bahkan sebenarnya mengatakan kami tidak tahu seorang pun sahabat yang tidak poligami kalau tidak ada uzur. Rata-rata para sahabat poligami. Artinya kalau ada pun yang tidak poligami sangat kecil, sangat sedikit. Rata-rata poligami. Karena mereka menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tanya apa hukum poligami, hukum asalnya sunnah tapi bagi yang bisa melakukannya. Yang tidak bisa melakukannya maka minggir. Makruh atau bisa jadi haram. Yang bisa melakukan cuma laki-laki hebat dan hukumnya sunnah. Kemudian juga Ibn Abbas pernah berkata, "Aktsaru hadhil ummah khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan." Laki yang terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mempraktekkan berarti hukumnya sunnah, memiliki istri lebih dari satu, ya. Dengan syarat bisa adil dan mampu untuk menjalankan roda rumah tangga dengan baik. Baik, kita akan bahas berikutnya. Saya kayaknya akan bagi pengajian 2 kali. Insya Allah pengajian berikutnya bulan depan kita akan fikih poligami. Kalau ini sekarang kita mukadimah. Fikih poligami maksudnya tentang hukum mabit gimana, terus kalau safar bagaimana, apakah bagi rumah harus sama modelnya, ataukah mobil harus sama mereknya, ya seperti itu. Kalau beli emas harus sama, kalau berhubungan harus sama satu dengan yang lainnya, ya, dan seperti itulah. Nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya insya Allah kalau ibu-ibu masih mengizinkan. Kalau sudah mutung hari ini ya sudahlah kita berhenti, tidak usah. Tapi kalau ibu masih mengizinkan kita bahas lagi kesempatan yang lain untuk detail tentang masalah fikihnya. Saya ingin bahas tentang, saya boleh katakan mukjizat poligami. Kenapa saya katakan mukjizat? Karena syariat poligami syariat yang hebat. Saya bukan praktisi, tapi saya baca ketika baca tentang ini, tidak mungkin Allah menurunkan syariat yang salah. Kita punya Tuhan yang tahu tentang kebaikan hamba-hambanya, yang tahu tentang kondisi manusia bagaimana, apa syariat yang pas buat mereka. Ya, di antaranya syariat poligami. Saya sering ya lihat. Terus dia datang ke rumah, kadang ada janda datang ketemu istri saya, terus kesulitan, kemudian subhanallah, kita kasihan lihat apa ibu-ibu atau banyak istri, tapi kita nggak bisa apa, cuma kasihan doang ya. Kasihan doang, nggak bisa apa-apa, paling bantu sedikit. Coba kalau ada laki yang menikahinya, yang mengayominya, tentu membahagiakan dia, membahagiakan anak-anak yatimnya, tapi tidak semua laki mampu melakukannya, tidak semua laki hebat dalam melakukannya. Makanya saya boleh katakan orang yang melakukan praktisi poligami dan dia benar-benar menjalankan karena Allah sesuai dengan aturan, lelaki hebat. Lelaki hebat. Saya lupa tadi, kalau di antara kalau kita berpoligami, maka anak banyak mendoakan kita. Banyak mendoakan kita. Saya punya ketemu dengan kawan waktu itu, orang Saudi dia kesini. Mungkin sekarang dia sudah istri 4, itu istrinya masih 3. Saya tanya sama dia, kamu anaknya berapa? Dia bilang sekarang atau bulan depan? Loh, kenapa? Kalau sekarang 10, bulan depan 13. Karena istri saya hamil semua, dalam bulan depan sudah lahir lagi 3-3-nya. Bulan depan 13 katanya. Masya Allah. Dia bilang, coba kalau kita lagi musafar yang doakan 3 orang doakan.
1, 2, 3 doain. Kita kasih nafkah, 13 orang kita nafkahi. Pahalanya banyak. Menafkahi anak sendiri pahala lebih besar daripada memberi kepada fakir miskin. Daripada anak yatim. Anak sendiri kita nafkahi lebih besar pahalanya. Karena itu kewajiban kita yang harus kita penuhi. Kita didik mereka. Bayangkan betapa banyak otak kita gunakan mendidik mereka. Daripada otak mikir macam-macam. Mikir ini, mikir nggak ada, nonton berita yang nggak ada. Coba kalau laki-laki banyak nonton medsos nggak ada kerjaan, karena kurang kerjaan. Coba kalau istrinya 3, banyak kerjaan. Harus ngurus sana, ngurus ini. Kerjanya semua manfaat. Ya, jadi hari-hari berlalu dengan pahala. Hari-hari berlalu dengan pahala. Baik, kita bahas tentang mukjizat poligami. Mukjizat poligami dan secara umum syariat semuanya mukjizat. I'jaz, yaitu suatu hal yang menakjubkan yang tidak bisa didatangkan oleh orang lain. Hukum-hukum Allah semuanya mukjiz, semuanya menakjubkan. Hal-hal yang menunjukkan bahwasanya poligami adalah syariat yang luar biasa, di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya poligami diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat poligami dengan memandang ruang lingkup yang lebih luas, ya dipandang dengan makro, bukan mikro. Bukan mikro ya. Syariat dengan memandang akan munculnya problematika kemasyarakatan, problematika sosial. Syariat adalah poligami adalah solusi yang tepat. Solusi yang tepat. Kebanyakan wanita tidak terima karena dia melihat dari sisi mikro, dia lihat dari sisi dia keluarga, sisi dirinya. Kalau sama saya poligami, maka waktu saya berkurang. Waktu saya berkurang. Kalau saya poligami, jelas harusnya suami saya bisa belikan saya mobil 2, mobilnya bagi 2. Satu buat saya, satu buat maduku. Itu memang wajar. Benar kalau suami dia poligami tentu akan ada pembagian hari, ada kemudian sebagian hartanya dipalingkan ke tempat yang lain seperti itu. Ketika dia memandang pada sisi mikro, maka dia merasa dizalimi. Padahal enggak sih, dia merasa dizalimi. Tapi Islam ketika menurunkan syariat poligami, Allah menurunkan syariat poligami, ya Allah melihat pada sisi makro. Banyak permasalahan sosial yang bisa dihadapi. Lihat, di dalam kehidupan kita kaum muslimin betapa banyak janda, banyak sekali. Banyak sekali janda. Janda banyak sekali. Dan banyak perawan tua, banyak sekali. Kalau saya saja sekarang kalau sudah cerita sama teman-teman, ada anak-anak teman-teman yang punya putri sudah umur 25, saya sudah kasihan. 25, aduh repot. Belum ada yang lamar, kasihan. Ini sangat rentan untuk menjadi perawan tua. Dia juga berhak mendapatkan kebahagiaan, dia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari seorang lelaki. Ya. Apalagi terkadang ada sebagian teman yang mungkin anaknya, putrinya sudah gelar tinggi S2, S3, semakin keder untuk melamarnya, semakin takut, dan ini rawan jadi. Ini contoh masalah sosial. Janda dengan berbagai macam problematika kehidupannya, siapa yang ngayomi anak-anaknya. Terkadang harus ngetuk pintu, orang-orang ngemis. Ya kalau dia nakal dia bisa jual dirinya, kalau enggak ya seperti itu. Jualan di pasar, enggak ada ini, enggak ada yang ngayomi, harusnya laki-laki yang cari nafkah. Kalau di Saudi mereka ada kabilah, sehingga kalau ada janda ada yang ngayomi. Jadi aman. Perawan tua ada yang ngayomi karena mereka punya sunduk bersama, misalnya kabilah Juhainah misalnya, atau kabilah Rahaili misalnya. Nah, mereka punya semacam sunduk, yaitu kotak bersama. Semua orang taruh uang situ. Ini uang ini digunakan untuk mengayomi mereka sama rahim, sama kabilah, sama kerabat. Jadi kalau ada janda-janda yang susah, ada yang ngayomi. Kita di tanah air belum. Ya, belum. Sehingga kita kalau dengar tentang si fulanah janda, kasihan. Ya, kadang-kadang teman istri yang janda kita dengarnya kasihan. Berat ngurusi anak-anak ya. Bagaimana hidup sendiri, ngurusi anak-anak, terus ngurusi sekolahnya, belum ngurusi pendidikannya, belum perkataan orang-orang, belum kalau jajannya cantik digoda-goda orang macam-macam, tapi goda-goda doang nggak berani. Misalnya, jadi problematika yang sangat besar. Beda kalau laki yang hebat berani kemudian ngayomi dia, selesai urusan. Harga dirinya terjaga, dia iffah, anak-anaknya terayomi, luar biasa. Ya. Maka ini menunjukkan poligami adalah syariat yang mandang secara makro. Secara makro. Makanya di sini ada perdebatan, waktu itu ada pertemuan para wanita berbicara tentang poligami. Muncullah berdiri dua orang, yang satu sangat menentang, yang satu sangat mendukung. Debat. Satu menunjukkan sisi negatifnya, kita di poligami, lihat kita begini, suami kita begini, suami kita begini. Yang satunya enggak, poligami bagus.
Ternyata diteliti, ini istri pertama, ini istri ketiga. Jadi maksudnya status istri ini istri yang ketiga dia adalah istri ketiga dari seorang laki, dan ini istri pertama dari seorang laki. Dia merasa terzalimi, istri ketiga yang dari seorang laki merasa dia diayomi. Makanya tinggal cara pandang. Kalau cara pandang secara mikro pada pandangan pada istri pertama memang seperti itu. Pandangan itu bahwasanya seakan-akan dia dizalim. Padahal tidak ya. Tapi kalau dipandang secara makro, bahwasanya kita pandang kaum muslimin sebagai satu kesatuan, bukan sebagai satu keluarga saja, satu kesatuan, maka poligami ini benar-benar adalah solusi. Tapi harus dijalankan dengan baik. Belum lagi poligami semakin sulit, jumlah wanita banyak yang semakin terkatung-katung, ketika mulai muncul lagi penyakit-penyakit sosial seperti kelainan seks, seperti homoseksual. Laki-laki senang dengan laki-laki, gimana? Perempuan siapa yang mau nikahi? Laki-laki punya hubungan laki-laki sendiri. Seperti lihat di luar negeri sana. Dan ketika banyak wanita yang terkatung-katung, ini penyakit sosial lainnya, zina dan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia karena memandang secara makro. Jadi kita tahu bahwasanya syariat poligami menjalani satu kaidah dalam Islam, kaidah yang mulia, yaitu menempuh, kalau dikatakan kemudaratan, menempuh kemudaratan yang ringan untuk menolak kemudaratan yang besar. Atau untuk meraih kemaslahatan yang besar. Itu pun kalau dikatakan mudarat. Karena sebagian kita mengatakan mudarat tidak. Tapi sebagian wanita memandang bahwasanya ketika dia dipoligami, zawaj alaiha, berarti dia dizolimi. Kita bilang kalaupun itu kezaliman, itu harus dijalanin dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Kalau itu pun kemudaratan, akan menolak kemudaratan yang lebih besar. Tadi masalah-masalah sosial akan banyak yang hilang. Antara solusi yang paling baik adalah poligami. Coba kalau wanita merenungkan seandainya dia pada posisi janda tersebut, kasihan. Coba anti yang jadi janda itu, ketuk-ketuk pintu, minta duit, minta bantuan, hutang nggak akan dibayar. Rumahnya berapa kali istri hubungan dengan janda, ya. Minta dibelikan baju, jualannya dibeli, kadang minta bantuan, sudah itu pasti nggak kembali. Kasihan. Ini terjadi, saya bukan cerita omong kosong, itu kejadian. Ya sulit. Belum kalau dia punya anak-anak ngurus gimana? Dia mau apa? Dia kalau dia nakal dia jual diri demi mengurusi anak-anak. Kalau dia nggak nakal ya tadi dia jualan tentu laku. Lagi pandemi. Berdoa agar ada laki yang mau sama dia, nggak ada, lakinya penakut semua. Jadi ya, kalau kita katakan bahwasanya seorang wanita pun merasa dizalimi atau mudarat, maka kita bilang masalahnya lebih besar. Maksudnya ibu-ibu renungkan inilah. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang laki maupun wanita sempurna imannya sampai dia mencintai pada saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Apakah dia suka? Kalau dia, kasihanlah. Ya. Artinya begini, saya katakan pada ibu, mungkin dia tidak, yang Ustaz saya dukung poligami, yang penting jangan suami saya, itu masih mending lah daripada dia ikut nyerang poligami ya. Kalau orang poligami biarin aja, jangan berusaha untuk menentang, jangan berusaha untuk merusak, biarin aja orang poligami, biarin. Kalau suami ibu ya tinggal ibu servis suaminya supaya tidak poligami, terserah ibu. Tapi sudah mau suami sudah tidak ingin suaminya berpoligami, dia juga menyerang kalau ada yang berpoligami. Jangan. Kasihan sama janda-janda yang mau janda muda, janda tua, semuanya perlu perhatian ya. Perlu perhatian. Baik. Di antara hal yang menunjukkan bahwa poligami adalah mukjizat, bahwasanya jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki. Jumlah wanita lebih banyak pada jumlah laki. Kita saja sekarang anak-anak terkadang ada sebagian laki-laki banyak, tapi banyak orang-orang yang anaknya perempuan lebih banyak ya. Dan sensus menunjukkan jumlah wanita lebih banyak daripada laki. Bahkan Nabi mengatakan demikian. Nanti menjelang hari kiamat jumlah wanita sangat banyak. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, min asyrati sa'ah an yaqillal ilmu wa yadharul jahlu wa yadharul zina wa takthurun nisa. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu semakin berkurang, kebodohan semakin nampak, zina tersebar di mana-mana, wa takthurun nisa, dan banyak wanita jadi banyak, wa yaqillur rijal, dan laki sedikit, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai 50 wanita diurus oleh satu laki-laki. Kita belum dapat zaman itu. Kalau dapat satu lagi dikejar sama 5 perempuan. Ini zaman nanti menjelang hari kiamat, satu laki-laki ngurusi 50 perempuan. Ngurusi 50 perempuan ya. Sampai saya pernah ditanya, ini pertanyaan benar, saya ditanya oleh seorang berkaitan dengan, saya lupa di Filipina atau di mana, tentang suatu kondisi di mana banyak
kaum muslimin mereka minoritas dan banyak dibunuh laki-lakinya atau bermasalah sehingga banyak wanita. Sangat banyak itu zaman sekarang. Dia punya alaqah, punya hubungan dengan teman-temannya di luar negeri. Maka dia tanya sama saya, "Ustaz, boleh enggak teman kita di negeri, kalau saya di Filipina atau mana saya lupa. Intinya satu negeri lah. Bolehkah kita sebagian orang menikah lebih dari 4? Kenapa? Wanita banyak janda, Ustaz. Satu butuh 10. Atau lebih daripada itu. Terlalu banyak janda. Boleh enggak satu? Mereka sudah nikah sampai 4. Sekarang mereka boleh enggak lebih daripada itu? Bukan apa? Karena ngurusin ini wanita-wanita tersebut. Karena kalau dibiarkan akan muncul rawan penyakit sosial. Timbul inilah, macam-macam. Seperti itu. Ya. Oh, subhanallah. Saya nggak bisa jawab. Ya. Nah, ini kenyataan. Apalagi nanti di menjelang hari kiamat sampai satu orang lelaki ngurusi 50 wanita. Ya. Ketika wanita yang jumlahnya banyak tersebut, mereka punya berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang dirasakan oleh teman-temannya juga. Ya. Demikian juga poligami, di antara hal yang menunjukkan poligami adalah mukjizat. Poligami diturunkan sesuai dengan kondisi lelaki dan wanita. Ya. Di antara tadi sudah disebutkan kondisi lelaki lebih sedikit. Ya. Akan cepat-cepat atau lambat perempuan akan lebih banyak daripada lelaki. Yang kedua, bahwasanya lelaki biasanya lebih dulu meninggal. Lelaki biasanya lebih dulu meninggal daripada wanita. Kita banyak janda. Pasti kita aja bicara tentang keluarga kita. Biasanya bapak kita meninggal duluan. Nanti ibu jadi janda. Banyak seperti itu. Bapak meninggal duluan, ibu jadi janda. Pertama itu kenyataan. Lebih banyak laki meninggal duluan daripada wanita. Kemudian laki juga pekerjaannya berat-berat. Mungkin naik naik mobil, kemudian kecelakaan lah, macam-macam. Kalau ada perang dan macam-macam ya. Kerja di bahan-bahan kimia, menghirup bahan kimia. Sehingga potensi laki untuk mati duluan lebih besar daripada wanita. Kalau potensi lelaki lebih banyak meninggal daripada wanita, akan muncul banyak janda. Berikutnya, kalau wanita sudah dewasa, sudah balik, umur 20 sudah siap untuk menikah. Laki-laki umur 20 enggak siap. Takut. 30 pun belum siap. Takut. Terus gimana? Yang siap laki-laki sedikit, perempuan banyak. Coba sebagian teman-teman buat hubungan bukan survei, lembaga untuk jodoh, biro jodoh. Daftar akhwat, daftar ikhwan. Akhwat banyak, sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Sekarang ini. Yang ikhwannya, di antara yang ini, yang berani mungkin cuma 5%. Berani cuma 10%, 20%. Ini akhwat semua siap. Ini laki-lakinya nggak siap. Ini kenyataannya. Artinya kita nggak bisa menolak bahwasanya syariat poligami adalah syariat yang mukjizat, mengatasi merupakan solusi bagi permasalahan yang banyak. Kemudian di antaranya lelaki, ini kita bicara lelaki hasratnya ini secara umum ya. Lelaki hasratnya lebih banyak daripada wanita. Lelaki hasrat, baru lihat sedikit mudah hasratnya mudah bergejolak ya. Wanita terkadang ditinggal oleh suaminya, dia kuat berbulan-bulan, terkadang dia bisa sabar. Laki-laki belum tentu seperti itu. Maka dalam hadis kata Rasulullah, kalau seorang lelaki keluar dia melihat sesuatu yang menarik, segera pulang ke rumahnya. Menunjukkan syahwat lelaki lebih cepat bergejolak daripada wanita ya. Dan di antara sifat juga wanita biasanya kalau sudah suaminya baik dia setia. Wanita itu setia, artinya dia sudah tidak berharap yang lain. Dia tidak perlu melirik lelaki lain. Itu sifat dasar wanita. Apalagi digombali sama suaminya, sudah dia udah sangat cinta kepada suaminya meskipun tukang gombal. Tapi laki-laki tidak. Laki-laki satu terkadang dia masih melirik yang lain, masih fitrahnya seperti itu, memang begitu ya. Sehingga sebagian laki akhirnya poligami dengan bukan karena dia tidak sayang sama istri, tapi karena ada sebab-sebab yang lain. Tapi ini di antara juga keistimewaan poligami. Poligami bukan membuka pintu selebar-lebarnya, tapi dia membahasnya 4. Kenapa jumlah 4? Karena inilah yang mungkin secara umum bagi seorang laki untuk bisa menimbulkan kebahagiaan. Kalau istrinya 5, 6, 7, 8, dia tidak bakalan mampu untuk memanage berat. Ya. Tapi kalau 4 dia masih bisa memanage. Makanya di zaman Nabi SAW ketika zaman dulu orang Arab mereka punya istri sampai 10, 20, sampai 100. Ketika Islam datang, mereka masuk Islam, Rasulullah SAW suruh ceraikan semua yang lebih dari 4. Suruh pilih 4 aja yang saya cerai. Biar laki-laki lain yang menikahi. Karena ini secara logis sulit untuk bisa memberikan kebahagiaan yang nyata, ngurusi istri, bisa ketemu dengan mereka, bisa ngurusi anak-anak.
Kalau 4, oke. Lebih daripada itu sulit. Bilangan 4 ini luar biasa, menunjukkan bahwasanya Islam, syariat yang menurunkan poligami dengan segala terukur dan terkendali kalau bahasa kita ya. Yang terakhir, menunjukkan bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia, tidak semua lelaki boleh berpoligami. Siapa yang boleh berpoligami? Yang bisa adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak mampu untuk adil, maka satu saja. Makanya Rasulullah SAW memberikan ancaman berat bagi orang yang tidak adil dalam masalah poligami. Man kanat lahum ra'atani ya famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhuma il. Barang siapa yang punya istri lebih dari satu, dia punya istri dua, dia condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat badannya miring. Dan ini adalah menunjukkan tidak semua orang bisa poligami. Makanya laki-laki yang bisa poligami bisa adil, hebat. Banyak orang praktik poligami, dia tidak laki-laki, dia perempuan. Istrinya marah sedikit, dia ikut marah juga. Ente kalau mau poligami harus banyak sabar. Ini kamu kalau agama kayak perempuan juga, istrinya ngomel dia ikut ngomel. Gimana? Ente tidak kuat. Lihat, Ibrahim alaihissalam, Sarah ngomel, marah-marah dia sabar. Nabi Muhammad SAW, Aisyah marah-marah dia sabar. Kenapa? Dia punya kesabaran luar biasa sebenarnya laki-laki. Kalau mau berkelahi sama laki-laki, ini perempuan berkelahi ngapain? Ini banyak praktisi poligami tidak mampu, tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan, tidak bisa memanage mentalnya. Dia juga kayak perempuan cepat emosian. Yang kedua, terkadang duitnya nggak ada. Poligami tapi nggak punya modal. Banyak hal sehingga dia tidak bisa menjalankan praktisi poligami. Akhirnya terjadilah keributan rumah tangga dan akhirnya keributan ini sampai ternukilkan kepada ibu-ibu lagi, tambah akhirnya para akhwat malah benci dengan poligami. Kenapa? Karena praktek-praktek yang buruk. Praktek-praktek yang baik tidak sampai kepada mereka. Yang buruk-buruk aja, padahal ada juga praktisi poligami yang adem, ayem, nyaman. Tidak sampai beritanya kepada ibu-ibu, yang sampai bertengkar ini itu. Apalagi kalau sudah cerai, gembira, ibu-ibu gembira. Gembira, alhamdulillah cerai. Kayaknya jangan gitulah. Jadi saya bilang, di antara mukjizat poligami tidak boleh semua orang bisa menjalankan praktek ini. Dia harus orang yang hebat, secara finansial juga dia ada untuk ngurusi anak-anaknya, untuk ngurusi istri-istrinya, dan dia punya mental lelaki yang hebat. Makanya kalau orang poligami dia harus punya kesabaran yang luar biasa. Dan dia harus pandai memanage istri-istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ibu-ibu dan bapak-bapak. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Insyaallah bulan depan kita akan banyak pertanyaan karena kita akan bahas masalah fikih. Bagaimana menjalani kehidupan poligami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.